Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Masjid Umayyad. Ini masjid salah satu masjid terbesar dan tertua di dunia. Hari ini, gue diajak untuk sholat Jumat di salah satu masjid paling bersejarah di dunia, Masjid Agung Umayyah. Masjid ini terletak di jantung Old Damascus, sebuah kawasan yang penuh dengan cerita dan keindahan. Sekarang lagi di Masjid Umayyah. Masjidnya bagus sih. Masjid Agung Umayyah atau dikenal juga sebagai Umayyad Mosque dibangun sekitar tahun 705 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Sebelum jadi masjid, tempat ini dulunya adalah kuil Romawi, lalu diubah menjadi gereja dan akhirnya menjadi masjid. Oh ya, masjid ini punya adzan yang indah loh. Yuk kita dengerin bareng. Setelah sholat Jumat, aku menyempatkan diri untuk berkeliling area masjid. Masjid ini luas banget dan ada beberapa tempat yang punya nilai sejarah tinggi. Salah satu tempat penting di masjid ini adalah makam yang diyakini sebagai tempat kepala Nabi Yahya atau John the Baptist dikuburkan. Tempat ini juga dipercaya menjadi lokasi pembaptisan beliau. Kerasa banget auranya, seperti membawa kita ke masa ribuan tahun yang lalu. Di sini selain jamaah laki-laki, jamaah perempuan juga difasilitasi untuk ikut serta dalam ibadah sholat Jumat. Jamaah perempuan menempati saf belakang dan ternyata banyak juga loh jamaah perempuan yang hadir. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Masjid Umayyad. Ini masjid salah satu masjid terbesar dan tertua di dunia. Dan tadi di dalam tuh juga ada tempat makamnya Nabi Yahya juga, dan tempat sumur pembaptisannya juga. Terus, iya. Pas pertama kali masuk, gue beneran gak bisa menahan rasa haru. Masjid ini dulu cuma bisa gue lihat di buku ensiklopedia yang dibelikan bapak waktu gue masih SD. Sekarang gue bener-bener ada di sini, bisa melihat langsung bahkan sholat Jumat di dalamnya. Masya Allah, luar biasa banget rasanya. Yang bikin masjid ini makin istimewa adalah detail arsitekturnya. Ada mozaik-mozaik emas yang menggambarkan surga, detailnya bikin takjub banget. Dan pastinya ini menjadi salah satu ciri khas Masjid Umayyah. Lalu ada menara yang dipercaya umat Islam sebagai tempat Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman kelak. Menara ini menjadi simbol penting dan bagian dari keistimewaan Masjid Umayyah. Oke, Pak Malat, say hi. Hai. Oke. Selain makam kepala Nabi Yahya dan situs pembaptisan beliau, di sisi lain masjid ada makam kepala Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Masjid Agung Umayyah ini nggak cuma megah secara fisik, tapi juga menyimpan begitu banyak cerita berharga dari sejarah panjang peradaban Islam. Berada di sini rasanya kayak menampak tilas sejarah sambil meresapi kedamaian yang luar biasa. Masjid Umayyah adalah salah satu bagian dari Old Damascus dan masih banyak lagi tempat menarik di sekitar sini yang penuh dengan cerita dan sejarah. Setelah ini gue akan melanjutkan explore Old Damascus, jadi tunggu kelanjutannya di chapter berikutnya ya. Itu ada supnya. Ya, ini udah keluar dari Masjid Umayyad, kita bisa lihat banyak sejarah sih. Setelah dari Masjid Agung Umayyah, gue lanjut explore Old Damascus. Destinasi pertama adalah Suk Al-Hamidiyah, salah satu pasar tertua dan paling terkenal di Suriah. Suk ini udah ada sejak abad ke-18 dan jadi pusat aktivitas ekonomi di Damaskus. Begitu masuk, lo langsung disambut sama deretan toko yang jual segala macam barang, mulai dari kain, perhiasan, rempah-rempah, sampai oleh-oleh khas Suriah.
Waktu itu, Suk Al-Hamidiyah ini lagi rame banget, soalnya udah Hamin 2 Ramadan dan biasanya memang warga Damaskus akan banyak memadati pasar menjelang puasa. Udah jadi semacam budaya di sini. Dari Suk Al-Hamidiyah, gue lanjut ke salah satu tempat paling bersejarah dan megah di Old Damaskus, Khan As'ad Pasha Al-Azm. Khan As'ad Pasha ini dulunya adalah karavanserai atau tempat penginapan pedagang di abad ke-18. Dibangun oleh Gubernur As'ad Pasha Al-Azm pada tahun 1751, tempat ini jadi salah satu bangunan terbesar dan paling megah di Damaskus pada zamannya. Ini lagi ada di suatu tempat yang dulunya tadinya hotel ya, penginapan tua. Tapi nggak tahu, masih fungsi nggak sih? Masih fungsi nggak sih, Mas? Masih fungsi nggak sih? Fungsi sebagai penginapan nggak ya? Udah nggak ya? Begitu masuk, gue langsung kagum sama arsitekturnya. Ada 9 kubah besar yang jadi ciri khas utama Khan ini. Detailnya luar biasa indah, mulai dari pola-pola simetris di dinding sampai pencahayaan alami yang masuk dari atas. Fungsi utama bangunan ini dulunya adalah tempat para pedagang dari berbagai wilayah menginap sambil menyimpan barang dagangan mereka. Kebayang nggak, ratusan tahun lalu tempat ini jadi pusat persinggahan para pedagang jalur sutra. Kalau dilihat dari dekat, ornamen-ornamen di sini benar-benar mencerminkan kejayaan arsitektur Islam di abad ke-18. Detailnya benar-benar bikin takjub. Old Damaskus ini benar-benar punya banyak tempat menarik yang bikin kagum, mulai dari suknya yang hidup sampai bangunan bersejarah seperti Khan As'ad Pasha Al-Azm ini. Masih banyak banget yang bisa dieksplor di kota ini. Sehari sebelum Ramadan, gue kembali eksplor Damaskus. Kali ini gue pergi bareng 2 mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sini. Kita mulai perjalanan dengan mampir ke sebuah masjid dekat Marja Square buat sholat duhur. Dan akhirnya gue ngerasain gimana rasanya naik taksi di Damaskus. Ini tuh taksinya jadul banget sih. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih dari masjid ini. Ini tuh masjid biasa aja dan relatif baru. Arsitektur dan interior desainnya pun mirip-mirip dengan masjid lain di negeri Syam ini. Oh ya, sebenarnya gue tuh udah pernah ketemu dengan 2 mahasiswa ini di acara PPI di KBRI. Nah, pas di acara itu gue ngobrol-ngobrol dengan mereka dan akhirnya mereka ngajakin gue jalan. Dan gue sekalian juga pengen tahu sih, gimana sih Damaskus di perspektif mahasiswa Indonesia yang stay di Suriah. Ini dia Marja Square, salah satu tempat bersejarah di tengah kota Damaskus. Alun-alun ini awalnya dibangun di era Ottoman sebagai pusat administrasi. Di sini juga ada monumen yang memperingati para martir yang gugur dalam perjuangan melawan kolonial Prancis. Ada satu peristiwa yang bikin Marja Square terkenal secara internasional. Gue sempat nonton series The Spy di Netflix yang menceritakan kisah Eli Cohen, mata-mata Israel agen Mossad. Dia berhasil menyusup ke Suriah dan menjalin hubungan dengan pejabat-pejabat penting untuk mencuri informasi. Informasi yang dia curi jadi salah satu faktor penting kenapa Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan. Tapi penyamarannya akhirnya terbongkar dan Eli Cohen dihukum gantung di depan publik tepat di Marja Square ini, tahun 1965. Setelah dari Marja Square, gue balik lagi ke arah Old Damaskus. Tapi kali ini gue mau eksplor bagian Bab Tuma. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu area Kristen tertua di Damaskus. Jadi namanya tempat ini apa ini berarti? Saya nggak tahu apa ini. Oh, Suk Hariko. Suk Hariko. Hariko itu gara-gara karena kebakaran. Iya. Oh, oke. Udah lama kebakarannya berarti? Udah lama. Harusnya udah lama sih, orang sekarang udah. Di Bab Tuma ada gereja Santa Ananias yang diyakini sebagai rumah tempat Ananias, seorang tokoh Kristen awal, tinggal. Ananias inilah yang membaptis Rasul Paulus setelah dia mengalami pengalaman spiritual di jalan menuju Damaskus. Yang menarik, Old Damaskus ini nggak cuma dihuni sama komunitas Muslim. Ada juga kawasan Kristen seperti Bab Tuma dan bahkan kawasan Yahudi. Mereka hidup berdampingan sejak era Umayyah dengan toleransi yang luar biasa. Sore harinya, gue nyobain salah satu pengalaman unik di Damaskus, hammam, atau pemandian khas Ottoman. Ya ini lagi jalan mau ke hammam kita tuh kayak pemandian. Kayaknya sih peninggalan Ottoman ya. Soalnya hammam yang gue tahu sih kayaknya di Turki. Terus ini di Syria juga ada dan seems interesting, jadi let's go and try.
Buat menuju ke hammam ini, gue harus jalan menelusuri pasar yang penuh dengan belokan-belokan kecil. Kalau diulangi lagi, gue yakin bakalan nyasar karena bingung ngapalin belokannya. Sayangnya, gue nggak punya banyak footage waktu di dalam hammam, tapi gue bisa ceritain pengalaman serunya. Di awal kita bakalan dikasih handuk dan sabun Aleppo. Di dalam hammam kita bakal dimanjain dengan ritual pembersihan tubuh yang lumayan intens. Gue sempat disikat, kemudian dipijat. Jadi lumayan enak nih buat relaksasi setelah perjalanan seharian. Jadi ini suasana pasar waktu menjelang Ramadan. Penuh banget. Jadi ceritanya ini habis mandi di hammam itu kayak spa. Itu kayak spa tradisional. Seru banget sih.